Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni dengan NIM 150181046 dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial terkait pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah analisis struktur kedua oleh Bapak Erwin Lim, di mana eh, video ini ditujukan juga sebagai pemenuhan pengkoreksian hasil ujian yang telah saya eh, kerjakan sebelumnya. Oke, sebelum itu kita akan melihat bagaimana soalnya gitu ya. Dan yang akan saya bahas yaitu terkait soal nomor 4. Oke. Oke, teman-teman semua, jadi di sini alur yang akan saya jelaskan kepada teman-teman yaitu terkait sedikit gambaran bagaimana pengerjaannya, kemudian sedikit konsep-konsep yang mungkin saya memberikan gambaran ya agar teman-teman di sini cukup paham akan terkait soalnya. Nah, oke, sebelum itu kita coba teliti dan kita pahami terkait soal yang ada. Yang pertama, sebuah rigid frame dengan properties E 200.000 MPa dan pembebanan sebagai berikut gitu ya. Ada pembebanan merata maupun pembebanan yang secara terpusat, yaitu sebesar 4 kN per meter dan juga 50 kN. Nah, kemudian dengan menganggap struktur sebagai dua dimensi plane frame, perhitungan efek deformasi aksial dan lentur, Anda diminta untuk yang pertama menghitung perpindahan horizontal, vertikal, dan rotasi di titik B. Kemudian yang kedua, hitung reaksi perletakan di titik A dan C. Oke, yang perlu kita ketahui ada dua definisi ya teman-teman, yaitu terkait degree of freedom dan juga uh, reaction force factor gitu ya. Dimana yang pertama, degree of freedom atau yang biasanya sering kita singkat sebagai DOF itu merupakan sebuah derajat kebebasan. Dimana ketika dalam sebuah struktur yang kita tinjau untuk di titik-titik tertentu gitu ya, titik-titik pertemuan antara member gitu, sebagai contoh misalkan di titik B gitu, atau di titik ujungnya gitu ya, di titik A maupun C. Nah, ini struktur-struktur tersebut gitu ya, akan memiliki yang namanya derajat kebebasan, di mana ketika tidak ada pengekang, ya, ketika kita lihat di titik B ini, itu tidak ada pengekang di mana potensi akan adanya perpindahan baik di arah horizontal, vertikal maupun rotasi itu ada pada titik B gitu kan. Karena tidak ada yang mengekang. Nah, oleh karena itu di titik B ini uh, kita akan menandainya sebagai degree of freedom dengan jumlahnya derajat kebebasannya itu ada 3 karena berpotensi bisa berpindah dari arah horizontal, vertikal maupun rotasi. Kemudian untuk definisi yang kedua yaitu reaction force vector ya, di mana untuk derajat kebebasan untuk di titik A maupun C ini itu dikekang oleh peletakan yang ada, sehingga akan muncul yang namanya reaction force. Nah, yang arahnya pun juga ada 3 macam ya, mulai dari horizontal, kemudian vertikal, maupun eh, rotasi gitu. Begitu pula juga di titik C. Maka kalau misalkan kita memberi penomoran, gitu ya, penomoran itu diawali pada titik di mana adanya DOF itu sendiri dan kemudian mengikuti urutan nodal yang ada. Sebagai contoh dalam penomorannya gitu. Nah, penomorannya itu yang pertama itu dimulai dari arah horizontal, kemudian arah vertikal, kemudian arah rotasi. Nah, jadi untuk titik B ini karena di titik B ini ada DOF atau degree of freedom, maka penomoran dimulai dari titik B ini. Ya, mulai dari nomor 1, kemudian kedua, kemudian yang ketiga gitu. Nah, selanjutnya untuk penomoran reaction force-nya itu kita mulai dari nodal yang lebih awal gitu ya. Kalau misalkan perbandingannya A sama C, maka kita akan mulai terlebih dahulu pada nodal A.
Nah, kemudian kita beri tanda juga untuk reaction force di arah horizontal, yaitu misalkan 4 gitu ya, sesuai urutan gitu, 4, 5, 6, kemudian juga di titik C ini 7, 8, 9. Nah, dalam pengerjaan saya gitu ya, untuk memberikan tutorial ini menggunakan salah satu aplikasi yang bisa teman-teman gunakan juga, yaitu terkait aplikasi yang namanya Matcat. Di mana Matcat ini sangat-sangatlah powerful, dapat menghitung baik baik perhitungan angka ke angka, atau kita mendefinisikan sebuah variabel tertentu gitu. Bahkan di Matcat ini kita juga bisa menambahkan satuannya. Jadi nanti akan mengkalkulasikan nih, misalkan ada satuan yang beda, kemudian diformulasikan dalam persamaan atau perhitungan gitu ya, plus minus kali bagi. Nah, itu akan secara otomatis gitu. Dan memunculkan satuan yang kita harapkan. Nah, itu sangat-sangatlah powerful. Nah, kemudian yang akan saya selanjutnya akan jelaskan adalah terkait step-stepnya dalam pengerjaan soal nomor 4. Oke, yang pertama, untuk menghitung displacement ya, atau perpindahan di titik B, baik arah horizontal, vertikal maupun rotasi, pertama-tama yang sangat-sangatlah kita harus hitung adalah terkait kekakuan strukturnya, di mana kekakuan struktur itu dari variabel kekakuan struktur itu kita akan dapat terkait displacement yang ada. Sebab kalau misalkan kita lihat ya, kekakuan itu persamaannya itu adalah besar usaha yang kita butuhkan untuk membuat suatu struktur itu berpindah ya, atau ya berpindah atau bergeser gitu. Jadi semakin besar usahanya dalam memindahkan atau membuat suatu struktur itu bergeser satu satuan, maka kekakuannya juga semakin tinggi gitu. Nah, jadi variabel yang perlu kita ketahui yang pertama-tama itu adalah kekakuan strukturnya. Nah, jadi kalau aku tulis, yaitu pertama-tama kita akan mencari kekakuan struktur. Nah, di mana untuk mencari kekakuan struktur ini dapat kita breakdown lagi untuk kekakuan member A ya, KAB, kemudian kekakuan member B dan C. Karena bentuknya beda ya, dan dibatasin oleh nodal-nodal yang ada, yaitu nodal A, B, dan C. Maka dalam nanti kita sebelum mengakumulasikan atau mengassembly kekakuan struktur yang ada, maka kita akan meninjau satu persatu batang yang ada di plane frame ini gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah mencari kekakuan struktur, maka kita bisa mencari terkait displacement di titik B atau perpindahan baik di arah horizontal, vertikal maupun rotasi. Nah, jadi kita bisa mencari join displacement. Dengan persamaan yang ini, yang di awal, ya, kurang lebih nanti setelah diturun-turunkan, persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, ini bentukannya hampir mirip ya. Ini usaha, ini itu adalah kekakuan struktur yang sudah di-assembly. Kekakuan struktur baik yang tadi K1 maupun K2 gitu ya, member 1, member 2, dan sudah di-assembly. Kemudian di sini displacement yang kita cari gitu ya, untuk DOF 1, 2, 3. Nah, jadi kurang lebih perumusannya kayak gini. Dan untuk masing-masingnya, ini merupakan join load vector, di mana kita melihat di masing-masing join apakah ada gaya yang bekerja atau tidak. Itu.
Untuk yang join A, misalkan kita lihat untuk join A ini tidak ada gaya yang bekerja. Maka join load factor untuk di join A ini 0 gitu ya. 0 gitu. Kemudian kalau misalkan untuk join load factor di bagian join B ternyata ada yang bekerja yaitu 50 kilonewton, di mana dia itu konsentrasi ya, force-nya itu concentrate ya pada satu titik di join B-nya aja, maka dia masuk ke join load factor. Nah, di mana nanti ini arahnya miring dan kita akan memproyeksikan pada sumbu horizontal maupun vertikal yang nantinya dalam matriksnya itu akan masuk di bagian penomoran untuk nomor 1, 2 ya, untuk 1 dan 2 ya, karena cuman ada gaya saja gitu, tidak ada momen. Nah, kemudian untuk nodal yang C-nya ini sendiri tidak ada gaya yang bekerja ya, tidak ada gaya yang bekerja. Nah, ya seperti itu kurang lebih joint vector. Dan kalau untuk PF ini fix and moment ya, fix and moment yang bekerja pada masing-masing join gitu. Dimana kalau misalkan dalam perhitungan fix and moment-nya ini sendiri kita meninjau untuk masing-masing batang, yaitu untuk batang AB karena tidak ada gaya yang bekerja di batang AB, maka fix and moment-nya ya, atau biasanya kita memberikan simbolnya FF1 atau FFAB itu adalah 0, 0, 0, 0, 0 semua, karena tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian untuk member BC ternyata ada, yaitu gaya merata sebesar 4 kN per meter, di mana untuk kita nanti mencari fix and force-nya itu kita menggunakan ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, kaidah-kaidah ketika ada sebuah perletakan jepit-jepit dan kemudian di sini ada gaya, kemudian berapa besar reaksi perletakannya, mulai dari ya gesernya berapa, terus juga momennya berapa, gesernya berapa, momennya berapa. Nah, ini kita sudah mempelajari berapa besarannya, nanti tinggal kita input dan masukkan. Nah, gambarannya seperti itu. Dan kemudian untuk S ini merupakan assembly matrix. Assembly matrix di mana assembly matrix ini sudah kita sesuaikan dengan DOF yang akan kita cari atau perpindahan yang akan kita cari. Jadi kalau misalkan untuk matriks kekakuan member AB ini itu akan terdiri dari 6 kali 6. 6 kali 6. Dengan kalau misalkan kita lihat ya, untuk penomorannya ya, kita mulai dari kiri ke kanan yaitu 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, jadi matriks ini menggambarkan untuk kekakuan member ini menggambarkan pada degree of freedom, yaitu untuk nomor 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang KBC pun juga sama gitu. Kita mulai pengambilannya itu dari kiri ke kanan dan dimulai dari horizontal, vertikal, dan rotasi. 6 kali 6 juga sama. Terus di sini penomorannya juga 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, untuk S ini merupakan assembly penjumlahan dengan berapa kali berapa sih matriksnya, ya disesuaikan dengan DOF yang ingin kita cari gitu ya. Karena di sini DOF-nya itu hanya 3, maka di sini pun juga akan ada 3 kali 3. Di mana untuk masing-masing penomorannya itu baik untuk DOF 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan akan dijumlahkan ketika misalkan untuk matriks yang 1, 1 ya, baris 1 kolom 1 itu akan dijumlahkan antara kekakuan member AB pada penomoran 1, 1 dan juga pada kekakuan member BC
pada uh, pada penomoran juga yang sama, yaitu 1, 1. Jadi itu akan dijumlahkan dan penjumlahannya itu masuk ke matriks assembly ini. Nah, karena variabel P dan juga PF-nya sudah ada, kemudian assembly matriksnya juga sudah ada, maka kita akan mendapatkan yaitu displacement. Displacement-nya di titik B. Nah, kemudian langkah selanjutnya berarti soal yang A sudah dapat kita selesaikan. Kemudian soal yang B, hitung reaksi perletakan di titik A dan C. Ya, gambaran umumnya pengerjaannya adalah kita akan mencari global force ya. Global force untuk masing-masing member. Ya, dimana kalau misalkan dari rumusannya yang biasanya kita sudah pakai gitu ya, yaitu misalkan untuk member AB sendiri, perumusannya adalah kekakuan member AB dikali perpindahan ya, perpindahan yang terjadi tuh, atau VAB, kemudian ditambah fix and moment ya, fix and moment atau fix and force yang terjadi pada batang AB itu sendiri. Begitu pula untuk batang BC. Nah, kita akan cari juga dengan bentuk yang sama, VBC, kemudian ditambah fix and force untuk batang BC. Nah, kemudian dari global force yang sudah kita cari, kita akan mendapatkan ya reaction force atau reaksi perletakan. Nah, untuk reaksi perletakan ini sendiri, ya kita tinggal melihat komponen-komponen saja ya, komponen-komponen yang ada gitu. Untuk bagian misalkan ternyata untuk reaction force atau di titik A, reaksi perletakan di titik A itu ada R4, R5, dan R6. Titik A. Titik A itu ada R4, R5, dan R6. Nah, bagaimana sih kita bisa mendefinisikan atau menemukan R4, R5, R6 ini? Nah, kita dapat mengambil rujukan dari global force untuk masing-masing member. Yang ternyata kalau misalkan kita lihat ya, nanti global force ini bentuknya dalam sebuah matriks 6 kali 1 ya, 6 kali 1 untuk 6 kali 1 itu menggambarkan masing-masing setiap penomoran yang ada di batang member tertentu. Sebagai contoh, untuk member A itu penomorannya masih ingat dari kiri ke kanan, yaitu penomorannya itu 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3. Maka untuk FAB ini sendiri menggambarkan global force atau gaya yang bekerja pada titik A dan juga B. Baik, kalau misalkan kita lihat penomorannya itu 4, 5, 6, berarti ketika misalkan ada sebuah nilai untuk bagian pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, di mana untuk bagian pertama ini menunjukkan besarnya gaya ya gaya reaksi gaya ya. Reaksi gaya yang ditimbulkan akibat beban-beban yang ada. Beban-beban ini yang ada itu sebesarnya berapa? Kalau misalkan di sini yang pertama itu sebagai contoh ya, untuk yang pertama ini besarnya untuk arah mana gitu. Karena kita mendefinisikan sebelumnya itu adalah 4 itu arah horizontal, maka besarnya gaya gitu ya di titik A pada sumbu horizontal atau reaksi gaya pada titik A sumbu horizontal itu besarnya adalah sekian. Jadi dari matriks ini menunjukkan ada keterhubungannya baik untuk
eee, reaksi perletakan di arah vertikal maupun momennya. Nah, jadi kita tinggal melihat global force yang sudah kita cari sebelumnya. Ya, kurang lebih begitu cara pengerjaannya dan kita akan melihat bagaimana perhitungan berlangsung ya, teman-teman. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan kekakuan struktur, di mana di MATCAD ini ya ini sangat-sangatlah powerful yang dapat kita gunakan, dan di sini awalnya kita akan mendefine atau membuat sebuah fungsi. Fungsi itu perumusan-perumusannya gitu dalam membuat sebuah kekakuan struktur. Karena ini strukturnya adalah frame, maka berikut merupakan perumusan perumusan dari pembuatan kekakuan struktur itu sendiri. Nah, dari MATCAD ini kita bisa mendefine terkait fungsinya terlebih dahulu. Nah, itu sebagai contoh ya. Di sini K fungsinya itu ada variabel E, A, I, L, dan juga theta, dan kita masukkanlah rumus-rumusannya. Kemudian kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari kekakuan member ya. Ada member AB maupun member BC. Nah, untuk yang pertama adalah member AB dengan penomoran yang tadi telah kita buat yaitu 4, 5, 6, 1, 2, 3. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 1, 2, 3. Nah, jadi penomoran untuk kekakuan member AB. Nah, jadi setelah kita masukkan dan bagaimana caranya untuk mengeluarkan di MATCAD-nya, yaitu pertama-tama teman-teman ya, sebelum itu kita mendefinisikan nih hal-hal yang diketahui, baik L1, A, I, E, kemudian ada join load vektornya gitu. Join load vektornya, kemudian ada beban meratanya gitu, dan sudut-sudutnya nih di sini juga ada. Nah, sudut ini untuk theta 1 ini adalah uh, basis dari arah global ke arah lokalnya. Jadi kalau misalkan kita lihat arah global, sumbu global itu XY seperti biasa, ini X, ini Y, kemudian untuk sumbu lokalnya itu kita X-nya itu selalu sejajar dengan arah batang ya. Kalau misalkan kita lihat member AB ini, maka sumbu lokalnya itu seperti ini. Nah, jadi untuk sudutnya ini yaitu kita mulai dari sumbu global ke sumbu lokal. Nah, berarti ini merupakan sudutnya, ini theta 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang member BC itu sama ya. Untuk globalnya seperti ini, untuk lokalnya juga sama X seperti ini. Maka ketika dalam perhitungan diperoleh theta 1 itu sebesar ini, kemudian dalam pengerjaan join load vektornya pun ya kita proyeksikan untuk arah sumbu X dan juga sumbu Y, maka diperoleh sebesar ini. Dan ini menggambarkan sesuai urutan ya teman-teman. Ya urutannya itu dari horizontal, vertikal, lalu rotasi gitu. Ya, sesuai dengan penomoran ya. Kita konsisten seperti itu. Nah, setelah kita define terkait hal-hal yang diketahui, maka untuk memunculkan dan perhitungannya di MATCAD ini sendiri, ya, kita bisa memasukkan variabel-variabel yang kita inginkan gitu ya. Karena yang sudah kita define atau yang sudah kita tulis di atas, mulai dari E, A, I, kemudian karena K1, maka variabelnya adalah panjang member dari member 1 itu sendiri. Maka kita telah di atas sudah define terkait L1, maka kita ubah L1 ini dan theta 1 ya, sesuai kebutuhan. Maka dia akan men-solve sendiri dan akan menginput ya, yang L1 ini masuk ke sini gitu ya. Kemudian E, A, I, kemudian theta juga masuk semua dan melakukan perhitungan ya dari aplikasi tersebut dan kita mendapatkan hasilnya. Dan jangan lupa penomorannya juga. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk K2 juga kita melakukan hal yang sama ya dengan format seperti ini, ya fungsi seperti ini dan akan didapatkan matriks kekakuan member seperti ini.
Dan jangan lupa untuk penomorannya agar nanti kalau misalkan teman-teman melihat secara manual ya perhitungannya itu kita tidak bingung. Nah, kemudian di sini ada sebuah trik yang bisa kita lakukan dalam mengassembly matriks. Ya kan dari matriks kekakuan member yang sudah kita define ya, baik ya dari member 1 sama member 2 nanti kita akan jumlahkan. Nah, jumlahkan menjadi sebuah matriks yang dimana matriks itu akan membantu kita dalam mengkalkulasi displacement yang ada. Dan kalau displacement yang ada itu di penomoran 1, 2, 3. Maka bagaimana caranya? Kita mengconvert ya penjumlahan untuk kekakuan member 1 dan 2, namun yang hanya kita ambil itu penomoran 1, 2, 3-nya saja. Nah, di sini ada sebuah trik yang bisa kita gunakan ya terkait assembly matrix ini, yaitu trans 1 atau matriks transformasi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat matriks transformasi ini fungsinya untuk mengambil bagian dari matriks member yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin kita ambil gitu. Karena yang ingin kita ambil itu hanya penomoran di 1, 2, 3 saja, maka matriks trans ini akan mengambil pada komponen 1, 2, 3 saja. Nah, begitu pula trans 2 juga seperti itu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Oke, yang perlu kita ketahui dalam membuat matriks trans ini, kita harus mengetahui letak dov yang kita punya ya. Dan letak dov yang kita punya itu pada koordinat 1, 2, 3 ya. Ya pada koordinat 1, 2, 3, di mana kalau misalkan kita merujuk pada matriks kekakuan member. Nah, di sini kita hanya butuh ya, kalau teman-teman lihat adalah matriks ini saja gitu. Matriks ini saja. Nah, jadi kita ingin mengambil satu-satu ya. Satu-satu, kemudian dua-dua. Oh, sorry, ini satu-satu, dua-dua, tiga-tiga seperti itu. Kita hanya mengambil yang bagian sini saja ya. Dan untuk berapa barisnya dan juga berapa kolomnya, ini juga disesuaikan juga teman-teman. Nah, untuk barisnya ini menunjukkan berapa banyak sih dov yang kita yang ingin kita cari gitu. Karena kita ingin mencari 3 buah dov, maka ada 3 baris. Kemudian untuk kolomnya ini menyesuaikan jumlah kolom yang ada di kekakuan member. Kalau misalkan kita lihat kekakuan member ini kolomnya itu ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini matriks transformasinya pun 6 dikali 3. Ya, 6 kolom dan juga 3 baris. Untuk pengisiannya itu kita mengisi dengan angka 0 atau 1. Dan untuk angka 1 ini itu ada ya kita definisikan 1 itu ketika untuk dov yang pertama ini berada pada kolom berapa gitu. Sebagai contoh ya, urutannya ini dov 1, kemudian 2, 3. Nah, kita lihat nih, baris yang pertama itu dov 1. Dov 1 itu ada di kolom berapa sih di matriks kekakuan member yang pertama? Oh, ternyata ada di kolom keempat gitu. Kolom keempat, maka kita definisikan 1 di sini. Kemudian untuk dov yang kedua, ada nggak sih di kekakuan member 1 gitu. Nah, ini ada di kolom berapa? Oh, ternyata ada. Ada, maka di kolom yang kelima. Maka kita isi yang kolom kelima. Kemudian begitu pula untuk yang misalkan dov yang ketiga ternyata ada juga, yaitu ada di kolom ke-6. Maka kita isi bentuk matriks transformasi untuk K1-nya itu seperti ini. Begitu pula untuk matriks transformasi pada member yang kedua. Yaitu di sini kita lihat ya, untuk dov yang 1, oh ternyata ada di kolom 1, dov 2 di kolom 2, dov 3 di kolom 3, kayak gitu. Nah, kita juga definisikan 1, 1, 1. Kita mengikuti rujukannya adalah matriks kekakuan member yang ada. Nah, kemudian karena kita hanya ingin mengambil ya, mengambil beberapa saja ya, beberapa eh, beberapa istilahnya ya, kita mengambil beberapa bagian yang ada di matriks gitu ya, yang kita hanya membutuhkan yaitu mewakili dov yang ada gitu ya, yang bekerja pada dov yang ada, yaitu dov 1, 2, 3.
Nah, kalau misalkan kita lihat matriks transformasi ini kerjanya bagaimana? Ya, namanya juga matriks transformasi, ya kan? Mentransform, mengubah ya. Mengubah dari misalkan matriks K1 ini bentuknya adalah 6 kali 6. Dan kemudian di sini matriks trans 1 ini bentuknya adalah 6 kali 3. Kemudian matriks transform ini ya kita tinggal balik aja. Berarti 6 kali 3 ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat pengerjaannya bagaimana, kenapa bentukannya seperti ini, ya kita karena hanya ingin mengambil 3 komponen saja ya, 3 kali 3 matriksnya dengan mewakili koordinat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka kalau misalkan kita lihat ya, di sini matriks trans 1 yaitu ada 3 kali 6. Terus kemudian dikali K1. K1 itu 6 kali 6. Kemudian untuk trans 1 transposnya itu 6 kali 3. Maka di sini ada coret, ini 3, sorry, maka akan menjadi matriks 3 kali 3 ya. Nah, ini yang akan kita harapkan gitu. Nah, begitu. Makanya di sini polanya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang matriks kakak count member yang kedua pun juga sama seperti itu. Nah, kita mendapatkan seperti ini dan untuk assembly-nya ya karena sudah sama ya matriksnya 3 kali 3 dengan koordinat yang sama 1 2 3 dan di sini 1 2 3 maka tinggal kita jumlahkan saja. Maka kita sudah mendapatkan uh, parameter terkait matriks struktur ya yang nanti kita akan pergunakan dalam perhitungan joint displacement-nya. Oke, selanjutnya parameter yang selanjutnya kita ingin cari adalah P ya, joint load factor. Dimana kalau misalkan teman-teman masih ingat rumusnya kan P min PF sama dengan S kali D. Nah, S-nya ini kita sudah ada ya, kita sudah cari yaitu ini. Kemudian joint load factornya itu seperti ini, gitu. Dan joint load factornya ini dapat dari mana? Ya, mungkin sedikit review lagi ya. Yang kita cari itu adalah di titik B, di mana joint load factor. Adanya sebuah load pada joint. Nah, kalau misalkan kita lihat ini dari joint A, B, C, ternyata yang ada load-nya itu secara konsentrasi, yaitu ada di joint B. Makanya kita tadi sudah mentransformasikan ya, untuk arah horizontal, vertikal, maupun rotasinya, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya kita ingin memanggil aja gitu. Manggil kembali joint load factornya itu seperti ini. Yaitu. Kemudian selanjutnya kita akan mencari fix and force. Nah, fix and force ini untuk mencari apa sih? Kita akan mencari parameter PF ya. PF di mana PF ini ya penjumlahan matriks dari fix and force dari member AB maupun fix and force dari member BC ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Fix and force fungsinya buat apa? Buat nanti kita mencari PF. Nah, untuk mencari pertama-tama yang akan kita pakai ya atau fix and force ya. Fix and force itu kita akan merujuk pada local member atau koordinat lokal, koordinat lokal ya. Dimana untuk ada member yang dia miring ya, maka dia nanti fix and force-nya itu akan berada pada sumbu lokal. Nah, karena ada berada pada sumbu lokal, kita akan memproyeksikannya pada sumbu global. Nah, di mana untuk memproyeksikannya itu kita menggunakan sebuah fungsi ya, fungsi di mana F ya, force pada sumbu global itu merupakan transformasi ya, matriks transformasi di transpose dikali force di arah sumbu lokal. Nah, force di arah sumbu lokal ini, nah itu fix and force ya. Fix and force yang ada ya, yang biasanya kita fix and moment yang biasanya kita gunakan ya, menggunakan rumus jadi gitu. Nah, jadi pertama-tama yang sangat-sangatlah kita ketahui adalah rumusan ini terlebih dahulu. Nah, kemudian karena di Matcat ya sangat-sangatlah mudah dalam pengerjaannya, kita define terlebih dahulu nih fungsi dari transformasi ya dalam mengubah force local force menjadi global force.
Nah, jadi ini matriks transformasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, eh untuk member yang pertama ya, untuk member yang pertama kita ngelihat nih di sini. Ternyata di sini nggak ada fix and force-nya karena tidak ada yang gaya yang bekerja eh pada batang ini. Nah, maka di sini fix and force-nya atau FFAB-nya itu 0 semua. Ya, 0 semua dengan matriks 1 kali 6. Nah, kemudian untuk member BC itu ada karena ada gaya yang bekerja ya di membernya. Nah, perhitungan seperti apa? Perhitungan seperti ini. Ya, aku akan menulis kembali gitu ya. Menulis kembali pengerjaannya. Ya, ini ya rumus yang udah jadinya. Ketika ada beban merata, beban meratanya itu aku tulis Q. Kemudian di sini ada FSI, kemudian ada FMI, sorry, FMI, kemudian di sini ada FSJ ya. Kemudian di sini ada FMJ. Oke, I ini ya mungkin awal ya, awal terus akhir gitu, atau biasanya sering kita pakai itu IJ atau IE, initial N gitu. Kemudian ya ini untuk menunjukkan bahwa ini biasanya kita melihat dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ternyata gaya geser yang bekerja ketika ada beban merata seperti ini, yaitu besarnya adalah QL kuadrat per 12. QL dibagi 2, sorry. Setengah QL. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini yang bekerja itu seperti ini. Ya, ya, jadi tinggal kita pakai rumusannya, Q-nya ini ada ya, atau diwakili oleh W. Nah, terus L-nya panjangnya juga ada, maka kita dapat geser di bagian inisial. Kemudian FSJ juga sama gitu ya, karena sama ya. Sama ini karena ya beban merata gitu ya. Maka FSI sama dengan FSJ. Kemudian di sini ada momen. Nah, ini perlu kita perhatikan nih eh, tanda negatif dan juga positifnya. Untuk tanda positif yaitu ketika arah ya, arah penomoran kita itu sama ya atau sejajar eh, dengan rumus template yang ada gitu ya. Kalau misalkan FMI ini ya, kalau misalkan kita lihat teman-teman ini adalah CCW, counter clockwise. Sementara asumsi kita pun juga dalam membuat penomorannya itu selalu counter clockwise. Karena ini sejajar atau sama, maka di sini simbolnya adalah positif. Dimana ya kalau misalkan dalam perhitungannya kita positif. Nah, sementara untuk FMJ ini sendiri, arah asumsi kita itu counter clockwise. Sementara dalam perumusan ya, perumusannya itu adalah clockwise gitu ya. Nah, berarti kan ini berkebalikan ya. Karena berkebalikan, maka di sini kita beri tanda negatif. Nah, jadi begitu untuk pemberian tanda positif dan juga negatifnya. Nah, selanjutnya setelah kita define ya, kita cari fix and momentnya, fix and force-nya. Nah, kita masukkan dalam sebuah matriks nih. Ya, matriks yang menggambarkan fix and force untuk member tertentu. Nah, kalau misalkan ini KF2 ini adalah untuk member yang kedua atau member BC. Nah, dengan penomoran yang kita ingat kembali dari kiri ke kanan, yaitu ada 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, ini masuknya dari mana ya kita tinggal sesuaikan saja. Ya. Untuk yang pertama itu adalah arah horizontal. Karena di sini tidak ada horizontal, ya maka di sini 0. Kemudian untuk arah yang kedua adalah vertikal. Vertikal itu shear gitu ya, shear atau FSI. Maka di sini 16. Kemudian di sini ada momen juga sama, ya ada nilainya. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian dalam pendefinisian matriks transformasi untuk mengubah local force uh, menjadi global force yaitu T ya, matriks T ini ya tinggal kita masukkan saja komponen apa saja sih yang diperlukan. Oh, ternyata theta, yaitu theta berapa? Theta 2 karena di member kedua. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah variabel atau bahan-bahannya sudah uh, kita dapatkan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari fix and force-nya untuk member 2 itu sendiri.
Nah, gimana caranya? Ya kan kita sudah mendapatkan ya, mendapatkan local force-nya, local force untuk fix and force-nya untuk member kedua. Nah, kita tinggal transformasikan menjadi global force untuk fix uh, and force-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi komponen-komponennya pun kita sudah ada. Nah, jadi komponen yang sudah kita dapatkan yaitu pertama join load vector yang P, kemudian PF ya, kemudian ada S, kemudian tinggal kita mencari nilai join displacement-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan ya teman-teman tiga komponen ini, maka kita dapat menyelesaikan join displacement-nya. Nah, ini PF-nya itu sendiri ya. Kita sesuaikan uh, dengan dov yang ingin kita cari ya, atau penomoran yang ingin kita cari. Maka kalau misalkan kita ngerujuk ya, kita ngedefine sebelumnya itu, oh ternyata ada penomoran 1 sampai misalkan 1 sampai 6 ya, maka karena dovnya itu ada di penomoran 1 sampai 3, maka kita akan cuman mengambil pada komponen-komponen di koordinat 1 sampai 3 saja. Nah, kemudian sudah mendapatkan segala bahan-bahan dalam mencari joint displacement, maka kita bisa melanjutkan atau mencari joint displacement itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan rumus yang tadi ya teman-teman, P min PF itu sama dengan S kali D, dimana kalau misalnya kita pindah ruas gitu ya, atau untuk men-solve D itu sendiri, D itu sama dengan berarti S inverse ya, inverse dikali P min PF. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dengan matcat ini, dengan variabel yang sudah kita define, masing-masing parameter yang sudah kita define dan sudah kita hitung, nah nanti matcat ini akan men-solve-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan ya, D itu sebesar ini. Nah, jadi arti dari ini sendiri ya, teman-teman bisa melihat ternyata dengan gaya-gaya yang bekerja, ya, gaya-gaya yang bekerja itu yang tadi ada concentrate dan juga yang beban merata yang ada itu dengan gaya yang ada dan juga konstruktor yang ada itu ternyata menyebabkan terjadinya displacement atau perpindahan pada join B sebesar arah horizontal itu 0,001 ya meter atau 0,995 mm, kemudian arah vertikalnya itu adalah minus 4,98 ya. Kalau misalkan ini negatif berarti arahnya ke bawah ya, karena kita asumsinya itu yang awal itu di atas. Nah, kemudian untuk yang rotasinya pun juga di sini adalah negatif ya teman-teman. Nah, kalau misalkan positifnya adalah CCW, maka negatifnya adalah counterclockwise. Ya, kurang lebih seperti itu joint displacement-nya. Nah, ini berarti kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait reaction force. Nah, reaction force ini kita ya atau reaksi perletakannya ya caranya bagaimana ya? Kita tadi sudah sedikit menyinggung juga langkah-langkahnya, yaitu cara yang pertama adalah kita mencari global force untuk masing-masing tiap member, yang dimana penomorannya itu dari matriks yang ada kan kita sudah menomorinya ya. Nah, yang maksudnya itu adalah setiap masing-masing nomor itu merepresentasikan besarnya gaya yang bekerja baik arah horizontal, vertikal maupun rotasinya. Nah, jadi kita mencari yang pertama itu global force masing-masing member. Nah, oke. Nah, global force masing-masing member itu kebutuhannya ada apa saja sih? Yang pertama, itu ada matriks kekakuan. Kekakuan member atau KAB atau KBC. Nah, ini sudah kita define sebelumnya, teman-teman. Kemudian, fix and moment ya. Fix and moment pada setiap member. Nah, fix and momentnya ini FAB sama FFBC ya. Ini sudah ada. Tinggal kita mendefine terkait perpindahannya, teman-teman. Perpindahannya untuk setiap member. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk member yang pertama, member AB ya, member AB itu ada pada koordinat 4, 5, 6, 1, 2, 3.
Maka perpindahannya pun kita juga akan merujuk pada koordinat yang ada. Kita lihat apakah di titik di titik atau di koordinat 4, 5, 6 itu ada perpindahan atau enggak, kemudian di 1, 2, 3 seperti itu. Nah, nanti kita akan nge-define ya, atau simbolnya itu biasanya FAB gitu. Perpindahan yang terjadi pada member AB. Nah, kurang lebih ke depannya kita akan mendefine hal itu karena parameter itu belum ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ya kita bisa dari displacement arah global, kita juga bisa memproyeksikan ke arah lokal gitu ya. Displacement ke arah lokalnya itu seperti apa? Dengan parameter atau perumusan fungsi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi U ini perpindahan secara lokal, kemudian V ini perpindahan secara global. Nah, kemudian T ini adalah matriks transformasinya ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini juga ada fungsi-fungsi yang bisa kita buat ya, teman-teman. Yang tadi aku ingin katakan global force-nya itu fungsinya seperti ini ya. Global force-nya fungsinya seperti ini dan parameter yang belum kita dapetin adalah ini. Dan kemudian ini fungsi untuk mencari displacement arah lokal, kemudian di sini untuk mencari force arah lokal gitu ya, teman-teman. Di sini juga keterhubungan ya. Ya, bagaimana cara mencarinya gitu. Misalkan dibalik ya, mencari V ketika diketahui U gitu, U atau perpindahan di arah lokal. Nah, untuk yang pertama, kita mendefine terkait perpindahan di arah global yang nanti kita akan cari ya, cari ini nih untuk global force-nya. Nah, jadi pertama-tama kita mengikuti koordinat yang ada, yaitu untuk arah member yang pertama atau member yang AB itu koordinatnya itu ada 4, 5, 6, 1, 2, 3 penomorannya. Nah, kita lihat nih displacement-nya. Oh, ternyata di koordinat 4, 5, 6 ini kan terletak di perletakan. Karena dov yang terletak di perletakan itu akan dikekang. Oleh karena itu tidak ada perpindahan. Maka di sini akan kita tulis 0, 0, 0. Sementara untuk di nodal B itu sendiri atau di join B itu sendiri ternyata itu kan dia bebas ya, bebas pertemuan antar member. Nah, itu ada kemungkinan besar dia itu akan bergerak nih. Yang soal atau pertanyaan yang A itu kita telah jawab itu. Nah, perpindahan-perpindahan itu ya kita akan masukkan. Nah, karena perpindahan yang sudah kita cari sebelumnya itu merupakan dalam koordinat global, maka kita akan langsung memasukkannya saja, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ya. Untuk arah horizontal di titik join B itu sebesar ini, kemudian vertikal dan juga rotasinya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat fungsi dari matcat itu sendiri, kita bisa mengambil sebuah nilai pada matriks tertentu gitu ya. Yang menandakan untuk yang ini yang pertama ini merupakan baris ya, baris keberapa gitu. Kemudian kalau yang selanjutnya itu merupakan kolom ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini D11. Oke, berarti baris 1 kolom 1. Nah, kalau teman-teman lihat kembali lagi di sini ada baris baris 1 kolom 1 ya. Nah, jadi dia bakal ngambil ke sini gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan di matcat-nya. Nah, setelah kita mendefine terkait perpindahan di arah global untuk member AB atau member 1, kita bisa langsung nih mencari global force-nya dengan persamaan ini, ya kan? Karena kita sudah mengetahui K1 ya, atau kekakuan member di AB atau member 1 kita sudah ada, kemudian V1 sudah kita define, kemudian FF1 juga sudah kita ketahui ya, dan F1 itu tidak ada fixed end force-nya karena tidak ada beban yang memikul batang ya, batang di AB. Nah, jadi kita udah tahu nih semuanya. Terus kita masukkan fungsi ini dan kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, maka diperoleh nilai sebesar ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari terkait arah sumbu lokalnya ya, kita itu sumbu lokal force-nya itu adalah Q. Nah, Q-nya itu yaitu telah kita buat fungsinya juga. Q itu merupakan T kali F dan T-nya itu sudah kita define ya sebelumnya, teman-teman. Nah, ini kita define rumusnya, kita masukkan dan kita dapatkan juga force juga di arah lokal. Nah, seperti itu. Dengan penomoran 456 123. Di sini juga 456 123.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk member 2 juga sama. Kita define terkait perpindahannya ya, di member 2 ini sendiri dengan koordinat 1, 2, 3, 7, 8, 9 yang sebelumnya telah kita buat juga. Nah, kemudian dari variabel-variabel yang ada, kita bisa menemukan yang namanya F2 ini. Kemudian global force-nya berarti udah lengkap ya dari parameter member yang pertama maupun dari member yang kedua. Kita sudah mencari dan kita sudah menghitung dan kita sudah dapat ya F1 atau FAB dan juga FBC-nya. Nah, tinggal kita mencari reaction force-nya. Dan karena ini sudah sumbu global, jadi tinggal kita langsung ambil ya, seperti itu. Nah, jadi misalkan untuk sebelumnya aku bisa tulis ulang lagi ya. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada R4, kemudian di sini ada R5, kemudian di sini R6, ini R7, ini R8. Oh, sorry. Ini R8 ya. Kemudian ini R7, kemudian ini R9. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ya, teman-teman semua, ya ini sambil aku tulis FAB ini ya. Dia itu ada matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang dia mewakili koordinat 4, 5, 6, 1, 2, 3. Begitu pula untuk yang FBC ya, yang mewakili koordinat 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, untuk R4 ini ya, untuk R4 ini kontribusinya dari global force yang keberapa sih gitu ya, global force yang member berapa sih? Kalau kita lihat adalah global force untuk bagian member AB ya, member AB. Nah, kita lihat nih, tinggal kita samakan saja koordinatnya. Oh, ternyata di bagian yang pertama nih. Jadi di sini 4 ya. Oh, berarti ini R4. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman lihat di sini kita mengambil matriks F1 di baris 1 kolom 1, maka besarnya seperti ini. Kemudian untuk yang R5 pun juga sama. Nah, kita kontribusi dari global force yang mana sih? Global force ternyata global force yang member pertama atau member AB dan ternyata berada di baris yang kedua. Nah, makanya kalau kita define ya, kita tarik adalah yang seperti ini. Kemudian untuk R6 juga pun sama ya. Nah, di sini. Kemudian untuk R7 pun juga sama. Ternyata R7 pun dia atas kontribusi dari global force dari batang member kedua atau batang BC. Nah, di mana dia posisinya itu berada pada kolom ya, pada baris ke-4 sampai ke-6. Makanya di sini kita define R7 itu F2 baris 4 kolom 1, kemudian di sini 5, kemudian di sini 6. Ya, kurang lebih seperti itu dan kita mendapatkan reaksi perletakannya atau reaction force yang dari soal nomor kedua. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Tutorial pengerjaan UTS nomor 4 sebagai bentuk revisi yang sebelumnya saya pribadi tidak sempat mengerjakannya secara utuh ya, karena ya keterbatasan waktu ya dan saat itu tidak bisa menyelesaikannya. Dan ini videonya secara lengkapnya bagaimana pengerjaannya dan juga hasil jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan eh, sebelum saya akhiri, saya ingin sebuah pantun dulu ya buat teman-teman di sini dan juga kepada Bapak Erwin. Buah nangka, buah kadondong, jangan lupa di like dong. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.